Yo yo yo, welcome back teman-teman. Selamat datang kembali di Bali Diecast. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Oke, sesuai dengan thumbnail kita di awal, jadi Bali Diecast di episode kali ini akan mereview salah satu castingan dari produk Majoret teman-teman. Ini dia ya. Wede, keren ya. Ini adalah salah satu castingan Majoret yang saya temukan sekitar tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu waktu masa-masa pandemi Covid lah ya. Itu saya temukan di salah satu gantungan ya, di salah satu gantungan di toko merah teman-teman ya. Ini waktu itu saya nggak sengaja aja, waktu itu hunting saya ketemu, saya suka, klasik banget sih daripada modelnya ya. Akhirnya saya beli. Kalau nggak salah saya dapat waktu itu harga sekitar 40 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa, udah lama soalnya. Oke, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal, ini adalah seri daripada Majoret untuk Toyota Celica series untuk tipe 2 pintu ya, atau kita kenal dengan sebutan juga coupe. Wede, keren ya. Untuk castingan daripada Toyota Celica series ini yang di tangan saya ini, itu dia terdiri daripada 3 item warna teman-teman ya. Gini kita bisa ketahui dari castingan atau gambar ya, gambar yang ada di balik cardnya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat ya, kita cari fokus. Oke, itu ada 3 warna seperti saya sampaikan tadi. Itu ada yang berwarna biru, ada berwarna oranye, dan ada yang berwarna hijau. Nah, kebetulan di tangan saya itu yang teman-teman juga sudah lihat tadi, itu yang berwarna biru teman-teman. Wih, ini sepertinya castingan yang cukup istimewa ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi, kita akan review, kita akan bongkar seperti apa sih detailnya. Karena kalau saya lihat sih kayaknya banyak bahan karet teman-teman ya. Kita coba ya, kita coba. Jadi saya nggak akan lebih banyak untuk membahas kemasannya, tapi kita akan lebih fokus ke unit yang ada di tangan kita. Oke, sekarang saya akan ambil alatnya, kita akan bongkar teman-teman. Oke, sip. Majoret. Coba buka ya. Wih, agak tebel nih cardnya. Tapi bisa sih. Kita harus pelan-pelan ternyata. Hati-hati ya kalau kalian menggunakan card seperti ini ya. Pisau pemotong ini ya. Kadang-kadang dia salah ini, nanti tangan kita terluka teman-teman. Oke. Tebel juga ya. Oke. Mantap, ini sudah terbuka. Ini, wah, sudah kebuka dia. Kita akan keluarkan dari kemasannya. Cakep meh. Cakep ya. Ini ya nggak terlalu berat sih, lumayan lah ya. Oke teman-teman, kita coba review ya. Kita coba lihat dulu dari beberapa sisi sebelum kita lebih detail melihatnya. Oke, ini tampak daripada bodi sebelah kiri ya. Oke, lanjut lagi. Ini bodi atau sisi bagian depan. Ini bagian kanan. Dan ini dia di bagian belakang. Oke ya, kita akan review ya. Jadi kita mulai dari sisi bagian kiri ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, daminya lengkap ya, termasuk di sini di bagian pengemudi ya, karena ini setir kiri teman-teman ya. Setir kiri dia bagian pengemudi, di bagian pintu untuk handle dia lengkap ya. Walaupun handlenya dicat senada warna bodi ya, berwarna biru, itu nggak masalah sih, tapi yang pasti di sini daminya terlihat ya. Terus di sebelah sisi kiri ini juga dami spion dia ada teman-teman ya. Walaupun dami spion ini tanpa refleksi daripada kaca ya, dia polos saja dia karena dicat sesuai juga dengan warna bodinya yang berwarna biru teman-teman. Nggak masalah sih ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian pintunya teman-teman ya. Yang istimewa dari bagian pintu ini adalah dia bisa dibuka teman-teman seperti ini ya. Cakep. Kalau kita lihat ke bagian interior ya, kalau kita lihat bagian interior seperti ini, saya hidupin center dulu ya. Itu dia daminya lengkap ya, termasuk di sana ada setir pengemudi, ada dudukan kursi ya untuk sisi penumpang sebelah kanan dan pengemudi sebelah kiri. Yes, di bagian belakang di baris kedua itu juga sebenarnya ada kursi juga teman-teman untuk penumpang ya. Tapi ya nggak bisa kita akses lebih detail lagi teman-teman ya, karena keterbatasan pencahayaan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yes, kita tutup dulu ya. Oke, kita ke eksterior lagi teman-teman ya. Eksteriornya di sini kalau kita lihat lagi dari sisi liverynya atau dari sisi tampuknya ya. Di sini ada tulisan atau semacam ini ya, huruf ya. Itu kalau nggak salah ini Celica teman-teman tulisannya.
Oke, ada logo juga di sini tipis. Terus ada tarikan garis ya, semoga jelas ya di video ya. Itu tarikan garis berwarna merah mulai dari sisi roda depan ya. Tarikan garisnya melintasi daripada pintu kiri depan ya. Itu sampai dengan mendekati roda bagian belakang. Itu garis ada berwarna merah dan berwarna hitam. Oke. Terus di sini juga ada tulisan GT teman-teman, cukup besar ya. Oke, kita ke bagian buritan sebentar ya. Ya, ini ada bagian yang cukup menarik di sini teman-teman, karena ini adalah daripada posisi untuk tangki BBM ya. Dicat berwarna silver. Widih, keren. Yes, kita ke pilar A ya. Ini pilar A-nya. Kalau kita lihat di sini itu ada tarikan garis tipis teman-teman. Berwarna silver ya. Mulai dari dekat spion melintasi pilar A, oke, sampai di bagian kap, mendekati daripada titik bagian belakang ya. Kita agak fokus dulu, ini fokusnya galang. Oke, yang ini itu agak mulai menebal nih teman-teman ya. Tarikan garis silvernya sampai terhenti di dekat daripada tangki BBM bukaannya. Ini berwarna silver teman-teman. Sip, mantap. Dan ini udah ada semacam garis-garis ya. Ini dibuat kalau saya sentuh dengan alat ini ya. Ini kerasa loh dia ininya, apa namanya? Lekukan-lekukannya itu ya. Jadi dia nggak hanya sebatas cat, tapi dia dibuat daminya itu semacam, kalau kita sentuh ini kerasa loh teman-teman. Kerasa banget ya. Ini kayak semacam gimana ya? Dimensinya itu nggak rata itu. Ya, dibuat detail banget sih sebenarnya. Oke, kita beralih ke bagian kaki-kaki ya. Kalau kita lihat di bagian roda, tadi kan saya sampaikan ini kayaknya banyak karet, ternyata saya salah teman-teman ya. Ini adalah rodanya berbahan plastik ya, depan dan belakang, tapi cukup unik juga sih dari segi pelek ya, sama ya. Ini cukup menarik juga teman-teman ya. Di sini juga di bagian pelek itu ada list bar berwarna silver depan belakang ya, dan dia berputar normal ya, berbahan plastik dan ada suspensinya teman-teman, walaupun tipis ya. Wih, mantap sih, ini ada suspensinya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan beralih ke sisi bagian depan. Oke, yes, ini dia untuk sisi bagian depannya. Kita cari fokus dulu. Ini cukup menarik teman-teman, jujur aja saya bilang cukup menarik. Kenapa menarik? Karena kalau kita lihat ini, saya centerin dulu ya. Nah ini, itu di bagian lampu itu dia dibuat mika kaca ya, mika plastik ya maksud saya, mika plastik, dan cukup menarik teman-teman, karena dia itu nggak dicat ya, ataupun berupa stiker, tapi memang benar-benar dibuat dengan mika plastik teman-teman. Jadi berkilauan gitu kalau disorot dengan cahaya ya. Terus di bagian grillnya ya, yang berwarna hitam itu dia ada tulisan juga GT di sana teman-teman. Wis, cakep. Ini ya, keren ya. Cakep ya. Terus di bagian depan ini juga kalau kita lihat itu matanya, mata lampu ya maksud saya ya, untuk lampu utama ini seperti semacam ngeblok gitu teman-teman ya, dibuat dibingkai sedemikian rupa sehingga cukup menarik dan sangar. Oke, dan menariknya juga di sini di bagian depan ini ada semacam tambahan ya, ini semacam mungkin bumper tipis atau apa ya istilahnya, itu berwarna silver teman-teman ya. Dia berbeda sekali dengan warna daripada bodi kendaraan ini ya, dia dibuat silver teman-teman. Oke, di sini juga ada dummy kayak ini fog lamp deh, atau lampu sein ya, tapi dia nggak dicat ya, dia senada berwarna silver teman-teman. Oke, seperti ini ya, cakep men, detail juga ya. Oke, kita beralih ke bagian kap mesin ya. Kalau kita lihat di sisi ini di kap mesin ya, dia berwarna biru polos saja teman-teman. Tapi di sini ada beberapa dummy lekukan-lekukan ya yang digunakan atau digambarkan ini menyerupai daripada wujud asli item ini teman-teman. Oh, keren. Terus naik lagi ke bagian kaca ya, kaca depan ya. Ini kacanya bening teman-teman ya. Jadi kita masih bisa melihat dashboard ya. Dashboardnya yang berwarna hitam keabuan kayaknya, hitam ya. Oke, terus di sini ada dummy untuk wiper ya, dua, kanan dan kiri lengkap. Tapi pada bagian kaca atas ini biasanya kan kalau kita lihat itu ada dummy untuk spion tengah, tapi ini nggak ada teman-teman. Oke, tapi nggak masalah sih, tapi cukup menarik. Sip, kita lanjut ya. Kita ke bagian sebelah kanan. Oke, kita cari fokus dulu. Sip. Nah, di bagian kanan ini sebenarnya hampir sama dengan yang sisi sebelah kiri. Cuma yang membedakan adalah tidak ada tangki BBM karena sudah di sebelah kiri ya. Sisanya sama teman-teman ya. Untuk kaki-kaki juga dia berputar normal, berbahan plastik dan bersuspensi. Dan yang istimewa juga di sebelah kanan di sisi penumpang depan itu dia bisa dibuka. Wis, keren. Yes. Kalau kita lihat juga ini interiornya jelas banget ya. Jelas banget terlihat di sini. Oke, mantap.
Sip, kita tutup ya. Yes, dan ini juga ada spionnya di sini. Sama sih dia. Oke, lanjut ke sisi bagian belakang. Oke, kita cari fokus dulu. Yes, ya. Ini di bagian belakangnya. Kalau kita lihat dari sisi bagian belakang itu untuk dummy lampu stopping lengkap ya. Dia berwarna merah, termasuk juga lampu sign ya. Ini menjadi satu. Di sini juga ada tulisan GT teman-teman ya. GT. Saya tahu ini apakah dudukan plat atau tidak. Tapi yang pasti ada tulisan GT di sini. Oke. Dan yang menariknya lagi pada bagian belakang ini dia juga ada aksen berwarna silver ya. Seperti yang pada posisi bagian depan ini teman-teman. Di sini juga ada ya, di bagian belakang. Oke, dan ada yang mengintip yaitu knalpot. Mantap. Oke, naik lagi teman-teman. Ini ke bagian bagasi belakang ya. Walaupun bagasi belakang ini dia tidak bisa dibuka, tapi cukup mewakili lah ya, untuk mewakili daripada item ini ya. Karena kalau kita lihat ini cukup menarik teman-teman ya. Seksi banget nih bokongnya nih. Ya. Di sisi bagian belakang juga kalau kita lihat ini di bagian apa namanya, di bagian kacanya juga bening ya, bening. Kita bisa melihat daripada konfigurasi kursi pengemudi dan kursi penumpang bagian depan. Wih, cakep nih kalau kayak gini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke bagian atas ya. Ini bagian atasnya polos ya teman-teman ya. Polos, tidak ada terlalu banyak livery ataupun tampo, tapi kita masih bisa melihat goresan daripada tarikan garis silver yang tadi kita bahas di awal ya. Ini cukup menarik teman-teman, kanan dan kiri. Oke, sip. Lanjut lagi teman-teman, kita akan ke bagian sasis ya. Bagian sasisnya seperti ini teman-teman ya. Untuk dummy dia lumayan lengkap ya, terutama untuk bagian knalpot ya. Yang lainnya ya standar lah ya, nggak terlalu detail juga, tapi lengkap lah ya. Termasuk di sini di bagian roda depan dan belakang itu ada untuk armnya ya. Oke, ini sasisnya berbahan plastik yang pasti teman-teman ya. Untuk bodinya dia berbahan metal. Terdengar perbedaannya ya. Oke, di bawahnya juga ada tulisan Majoret. Di sini mereknya ya, yaitu ada tulisan Toyota Celica GT Coupe WD made in Thailand. Yes, di sini juga ada tulisan Germany teman-teman ya. Wih. Oke, teman-teman, review saya untuk kali ini episode daripada Majoret Toyota Celica series cukup sekian dulu teman-teman ya. Penilaian saya untuk unit ini cukup menarik teman-teman. Jadi kita beri nilai 9,2. Yes, karena saya cukup ini ya melihat ya, daripada bannya, coba bannya karet nih pasti lebih menarik lagi teman-teman. Kayaknya ini bisa diganti juga kayak ban lebih keren ya. Nanti kita coba ya untuk apa namanya istilahnya memodifikasi gitu teman-teman ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih teman-teman. Dukung selalu Bali Diecast, caranya dengan cara mengklik tanda jempolnya teman-teman ya. Jangan lupa jempolnya diklik. Terus jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman yang sudah warawiri di Bali Diecast tapi belum subscribe, ayo dong di subscribe ya. Dukung selalu Bali Diecast ya. Dan lagi satu yang terpenting juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa diklik juga. Jadi kalian selalu mendapatkan informasi update ketika Bali Diecast mengupload video baru. Oke, teman-teman, doa terbaik saya selalu buat kalian ya. Semoga selalu diberi pelindungan oleh Tuhan, dan yang terpenting adalah rezeki kalian juga dilancarkan. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi di episode Bali Diecast berikutnya ya. Jadi selalu setia menyaksikan Bali Diecast. Oke, sampai jumpa.